Jadi di tahun 1917 tokoh histori Bapak Ki Bagus Hadikusumo itu sudah aktif ya men, istilahnya dalam menyampaikan atau menyebarluaskan sebuah ajaran kawruh naluri atau kejawen dengan konsep hubungan guru dan murid. Akan tetapi ini bukan sebuah aliran ya men, maksud saya aliran agama baik Islam, Buddha, Hindu ataupun Kristen gitu ya. Akan tetapi di Orde Baru di tahun 1970 mengalami traumatik atau turbulensi di ajaran ini ya men. Dan di tahun 1920 karena waktu itu istilahnya bangsa Belanda masih menjajah negara kita ya men ya. Jadi Ki Bagus Hadikusumo sangat menentang sekali arogansi penindasan dari bangsa Belanda. Nah, akhirnya setelah pengikutnya banyak mencapai ribuan, ajaran dari Ki Bagus Hadikusumo diteruskan sama putranya yaitu Bapak Nur Hadi. Jadi bangunan dari Sanggar Semedi ini berdiri pada tahun 1959 dan juga di tahun 1965 ya men ya, karena itu bisa kita bilang pada tahun itu sangat rawan dan rentan sekali politik, tapi saya nggak akan menjelaskan men ya, istilahnya hanya sekilahnya aja. Dan ini menghadap ke timur, jadi dari bangunan Sanggar Semedi Wonomerto ini menghadap ke timur gitu men. Dan ini adalah termasuknya bapak yang bersih-bersih di sini itu masih ada kaitannya saudara dari tokoh pendiri Sanggar Semedi ini. Tapi sekali lagi saya jelaskan, ini bukanlah candi ya men, agar tidak gagal paham atau salah pengertian. Jadi hanya sebuah sanggar yang tujuannya untuk melakukan semedi atau meditasi. Sanggar Wonomarto, tempat sembahyang atau semedi, Jalan Sumatera nomor 9 RT 2 RW 9 Kelurahan Wonokrio, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Oke men, biarpun ini adalah sebuah ajaran kejawen yang konsepnya adalah hubungan guru dan murid atau ajaran kawruh naluri, tapi tidak lepas dari kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa gitu men. Jadi sekali lagi jangan salah pengertian ya, biarpun ini adalah sebuah ajaran kejawen, tapi tetap yakin, percaya dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke men, mungkin ini adalah patung ya, patung mungkin dari ya, ini mungkin tokoh histori Bapak Ki Bagus Hadikusumo, mungkin pendiri dari bangunan sanggar meditasi ini men. Oke, mungkin kita coba untuk memasuki bangunan dari sanggar meditasi ini ya men.
Tapi tadi saya memang sudah izin sama yang bersangkutan, cuma tidak boleh masuk ke ruangan semedi, hanya bagian luarnya saja. Memang kalau kita amati ini bangunannya seperti mirip candi ya men, tapi sekali lagi ini bukan candi, jadi jangan salah pengertian ya men. Oke, kita lanjutkan lagi penjelasannya ya men. Dan pada tahun 1980 Bapak Nur Hadi wafat, yang akhirnya diteruskan oleh putranya Bapak Aji Caroko ya. Karena di tahun 1970 sudah memasuki Orde Baru, di situ terjadi turbulensi atau traumatik ya, sehingga para anggota atau dari yang ikut ajaran kejawen ini dipaksa masuk agama, baik secara halus ataupun kasar ya men, sehingga ajaran dari Ki Bagus Hadikusumo sampai putranya Bapak Nur Hadi dan Bapak Aji Caroko itu terpecah atau terbelah menjadi dua kelompok, yaitu formal dan non formal. Memang bangunannya ini ya men, reliefnya ini sangat menyerupai candi, tapi ini bukan candi ya men, ini adalah bangunan Sanggar Wonomerto. Luas dari tinggi ada berapa meter ini ya men? Tinggi mungkin ada 10 meter, dan diameter dari bangunan ini mungkin sekitar 12 ya. Tapi kalau halamannya mungkin ada 15-20 meter men. Bangunan ini bisa kita kategorikan sudah terkenal gitu men. Bahkan PBB atau dunia luar negeri pun sudah tahu tentang bangunan dari Sanggar Meditasi Wonomerto ini. Oke men, kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin apabila ada kesalahan saya atau kekurangan saya dalam menyampaikan informasi atau mungkin dalam melakukan pengeksploran dari Sanggar Meditasi Wonomerto ini tidak maksimal, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Karena tadi pas saya bertemu dengan Ibu Caroko dan minta izin dengannya, katanya itu kalau hal-hal yang istilahnya menyangkut atau hal-hal yang riskan itu jangan disebutkan, hanya sebatas yang formal saja gitu. Oke, kalau begitu salam sehat untuk keluarga, sukses selalu, ketemu lagi di konten berikutnya di hari yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.